محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح إمام حسن البصري وإمام جنيد البغدادي وإلى روح قطب الأحوال أبو يزيد البستامي إلى قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي إلى قطب المقام سيد عبد القادر الجيلاني إلى سيد محمد بن عبد الكريم سمعنا الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام البيري الشيخ محمد كسول أنوار بنجري وإلى الشيخ محمد زين العلم البنجري على الشيخ كياي ناصر البنجري حسين قادر البنجري سامد القادر حسن بنجري الشيخ محمد سمن مولي البنجري الشيخ مابون سروان عبدن البنجري ولا روح الشيخ حمد السكر البنجري الشيخ عبد الوهاب البنجري عبد المجيد البنجري أبو بكر حسين البنجري ثم خصوصا لشيخنا ومعلمنا عادي بالله قطب رباني سيدي الشيخ أبو محمد أمين بدلي وصوله ما فيه سيد سبتنا مكان ثم الفتح ولنا من شيخنا يرحمهم يولي درجة في الجنة وينفنا بأسراتهم من واليهم وضمهم في دين الدنيا والآخرة ويجعل بنسبهم ورزقنا محبتهم يتوفنا على ملتهم كل ما منوا به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لدي لجميع المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح سلح الجسد والروح توبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Maka dengan sifat basyariahnya itu seperti lapar, sakit, dan lain-lainnya dapat nampak jelas sifat kekurangan dan berhajatnya kepada pemeliharaan dan pertolongan yang ia adalah ubudiyah dan kerendahan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi sedikitlah. Dengan sifat basariyah, sifat kemanusiaan. Kan Nabi ujar Tuhan di dalam Al-Quran, Ana basyarum mislukum yuha. Aku, ujar Nabi, saya manusia seperti kalian. Kalian siapa? Kalian manusia. Cuman bedanya manusia Nabi dengan kita, Nabi diberi Tuhan wahyu, diturunkan Tuhan wahyu. Kalau kita manusia biasa itu tidak mendapat wahyu. Nah, apa gunanya Tuhan menyebut seperti itu di dalam Al-Quran? Saya ulangi, Ana basyarum mislukum yuha. Lalu kadang-kadang kita
terlalu berani menafsirkan ayat itu dengan mengatakan manusia, Nabi Muhammad itu manusia kayak kita. Kalau kita bisa berbohong, maka Muhammad bisa juga berbohong karena dia manusia. Kalau kita manusia bisa mencuri, maka Muhammad bisa mencuri karena dia manusia. Dan seterusnya. Ini namanya menafsirkan Quran semaunya. Ya. Padahal di dalam ayat itu Tuhan menyatakan ana basyarum mislukum yuha. Itu artinya kalau kita melihat Nabi itu makan, karena sidin memang manusia. Kalau Nabi bisa sakit, karena Nabi itu manusia. Dan itu tidak mengurangkan martabat kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi, ayat ini hanya menyatakan bahwasanya Nabi itu seperti manusia bisa makan. Manusia lain makan, Nabi makan. Manusia lain punya istri, Nabi manusia perlu juga punya istri. Manusia yang lain sakit, Nabi juga bisa sakit karena manusia. Karena semua ini tidak menurunkan martabat kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mengatakan kalau kita manusia bisa mencuri, Nabi bisa mencuri, ini tadi tafsirnya semaunya. Di mana tafsir itu ada kayak begitu? Kira-kira tafsir mana? Bisalah kita buka kembali dari tafsir-tafsir yang ada. Ayatnya tadi ana basyarum mislukum yuha, baru dibuka surah apa ini, ayat keberapa yang tadi bunyinya ana basyarum mislukum yuha. Jadi masing-masing tafsir dibukai, ada enggak menafsirkan bahwa Nabi manusia, kita manusia itu bisa berbohong, manusia berbohong, Nabi berbohong. Kalau manusia bisa gila, Nabi bisa gila juga, berarti kalau begitu. Dan ini mustahil. Jadi hati-hati kita memahami Al-Quran, jangan semaunya. Dan itu menyesatkan umat. Karena waktu itu kita telah pernah melihat di TV yang begitu. Ya, dia terlalu berani, kita memang seperti itu. Di TV itu kan ditonton orang banyak. Ya kalau kita yang tidak ngerti, bolehlah, nggak apa-apa, aman-aman aja. Kalau orang yang mengerti dibilang tafsir, nyata kita itu buat kita semaunya. Nah lalu sifat basyariah ini diberi Tuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau manusia lapar, Nabi bisa lapar. Buktinya Nabi ketika terjadi perang Khandaq, ya, buat paret sebagai benteng untuk manusia jangan sampai masuk ke kota Madinah. Dibuat paret kota Madinah itu. Bahari kan belum ada pesawat masalahnya. Kalau hari ini membuat paret, Pak, hampir nggak ada artinya parit itu, orang pakai terbang di atas. Bahari itu bikinkan parit berapa lebarnya, yang kira-kira ke sini tidak bisa menyeberangi itu parit itu, maka mereka tunggu di seberang sini. Seandainya kita melompat, dihadang mereka. Memang ini atas inisiatif dari siapa itu yang dari Allah Rabbi yang membangun ini mimbar di Raudah Nabi itu, nah Allah Rabbi lupa, yang orang dari orang yang tidak Islam tuh.
Mudah-mudahan ingat ya, nah. Itu yang punya inisiatif. Jadi artinya waktu menggali farid itu Salman Al-Farisi gitu ya, nanjang alihnya nyambut. Kalau memang tidak dibukakan Tuhan, yang gampang itu sulit dia menyebut. Salman Al-Farisi ini orang Perancis. Ya. Tapi cinta benar dengan Nabi sampai Nabi mengatakan Salman Al-Farisi ahli baitku. Bahasa itu keluargaku, padahal nggak ada hubungan secara darah, itu nggak ada hubungan, satu orang Arab, satu orang Perancis. Tapi karena mahabbahnya kepada Rasulullah, kali sampai itu punya pemikiran membuat seperti pertahanan supaya mereka tidak bisa enaknya masuk kota Madinah, dibuatlah parit. Nah saat pembuatan parit seperti itu, lalu Nabi, namanya orang yang tidak punya harta seperti sahabat-sahabat yang lain, Nabi itu kelaparan. Saking laparnya Nabi 1 sampai 2 hari tidak makan, itu batu ditaruh di parutinnya, diikat, baru pasang baju begini. Jadi kelihatannya pindah gembung aja, Nabi pernah makan kenyang aja, padahal batu yang ditempelkan di sini. Artinya kalau yang lain lapar, Nabi juga lapar. Kalau mentang-mentang Nabi lo nggak lapar-laparnya, apalagi wali Tuhan. Kadang-kadang orang mengatakan, wah wali bisa makan lah wali. Memangnya wali itu lain manusia. Nabi aja yang dekat dengan Tuhan, yang paling dekat dengan Rasulullah, itu bisa lapar, apalagi wali. Jadi situ kadang-kadang salah persepsi dan salah interpretasi, salah di dalam pemahaman. Seperti lapar tadi katakan, itu aja sifat Nabi, sifat manusia. Sakit, bisa kena Nabi sakit. Coba lihat Nabi ketika sakit. Ketika Nabi sakit setelah pulang dari Hajjatul Wada, Nabi itu sekali jabah haji saat Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Makanya Nabi sekali berhaji dianggap haji wada, haji penghabisan. Tapi menurut riwayat sebelum Nabi menjadi Rasul pernah memang berhaji, tapi ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang Nabi menjadi haji, menjadi Nabi lalu perintah berhaji, Nabi hanya sekali aja melakukan ibadah haji. Jadi begitu pulang dari haji itu, lalu Nabi sakit. Nah sakit mulai kan haji habis Zulhijjah, Muharram kah? Muharram. Mulai pulang haji Nabi sakit sampai bulan Muharram. Habis Muharram Safar. Habis Safar Rabiul Awal itulah Nabi sudah cukup parah sakitnya, maka Nabi mau pergi ke masjid untuk sholat subuh, Nabi sudah tidak bisa lagi. Nah di sini dalilnya bahwa Nabi itu sakit. Mengurangkan martabat Rasul kah karena Nabi sakit? Tidak, karena sini manusia. Yang membuat Nabi beliau itu sakit itu Tuhan. Jadi Allah kalau Nabi dibawa sakit itu semakin meninggikan derajat Nabi di sisi Tuhan. Liraf'id darajat namanya. Jadi yang dikatakan Nabi berdosa, ya di kursus kumpul dia mengatakan kursus kumpul meninggal dunia itu ketulahan, kualat di mana sih? Ini akibat mulut yang namanya binasa badan. Hati-hati kita berkata pada ulama-ulama Allah, pada aulia-aulia Tuhan. Sudah katakan dalam diskusi, man azani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Padahal siapa menyakiti waliku, maka aku siap kumandangkan genderang perang, ujar Tuhan. Kayak apa berperang dengan Tuhan? Kalau Nabi berperang biasa aja manusia, masa. Kalau Tuhan kayak berperang,
Maksud kalimat itu adalah Allah bisa menurunkan bala sedahsyat-dahsyatnya, atau bisa jadi mati tidak beriman. Itu wali Tuhan baru, apalagi Nabi Muhammad. Lalu kalau Nabi tadi bisa sakit, bisa lapar, ya, dan lain-lainnya, itu berarti di situ nampak sudah pandangan mata kita